Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Ferdayani dan NPM 231001059. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek UAS mata kuliah Jaringan Saraf Tiruan, yang dimana bertema tentang harga perak. Sebelum lanjut, di sini saya akan menjelaskan alasan saya memilih dataset tersebut, karena menurut saya dataset harga perak itu selalu berubah dari waktu ke waktu sehingga menarik untuk diprediksi. Selanjutnya, sumber data tersebut saya dapat dari Kaggle. Lalu di dalam data tersebut juga memiliki beberapa fitur kolom yang dimana ada kolom tanggal, kolom harga tertinggi, harga terendah, harga penutup, serta harga pembuka. Nah, untuk target prediksinya saya menentukan harga penutup untuk diprediksi. Lalu kita masuk ke bagian kode. Di sini ada import pandas dan import matplotlib yang dimana untuk membaca serta menampilkan grafik. Selanjutnya ada kode untuk mengupload data yang sudah kita tentukan. Selanjutnya di sini saya menampilkan tampilan grafik data harga perak. Nah, di sini seperti yang kita lihat, data grafiknya itu terlihat bahwa harga perak itu mengalami kenaikan dan penurunan pada beberapa periode. Seperti di tahun 2004 itu perak sangat naik, sedangkan di tahun 2008 harga perak menurun. Lalu lanjut, di sini ada normalisasi. Kenapa harus normalisasi? Karena menurut saya tujuannya itu agar semua data berada pada rentan 0 sampai 1. Sehingga model itu dapat belajar lebih cepat dan tidak dipengaruhi oleh perbedaan skala yang terlalu besar. Di sini juga saya menggunakan sliding window. Apa itu sliding window? Jadi menurut saya sliding window itu menganalogikan, menyederhanakan hasil dari normalisasi itu. Jadi saya di sini menggunakan contoh 5 data pertama setelah dinormalisasikan. Selanjutnya split data. Di split data ini dibagi menjadi dua, yaitu ada 80% data training dan 20% data testing. Jadi split data ini tidak bisa diacak karena data tim series yang digunakan itu data tim series, jadi tidak bisa diacak. Selanjutnya, di sini ada, nah untuk hasil data training tadi itu ada 5.100, sedangkan data testingnya ada 1.275. Selanjutnya, di sini eh, di sini saya ada menggunakan Relu. Kenapa saya menggunakan Relu? Karena di sini menggunakan Relu itu pada bagian hidden layer, karena dapat mempercepat proses pembelajaran. Dan kenapa outputnya itu hanya satu layer? Karena modelnya memprediksi satu nilai, yaitu harga penutup perak. Jadi hanya satu layer saja. Selanjutnya juga menggunakan model Adam Optizer. Itu tuh untuk menyesuaikan proses pembelajaran secara otomatis agar hasilnya lebih optimal. Selanjutnya di sini juga saya menggunakan model Summer untuk menampilkan jumlah parameter yang akan dipelajari selama proses training. Nah, di sini ada total params-nya yaitu 185, sedangkan trainable-nya ada 185 juga, dan non-trainable-nya ada 0. Selanjutnya, di sini kita akan melakukan EPO. Di sini saya melakukan EPO sebanyak 100 kali dengan batch 8. Nah, proses trainingnya itu
akan dilakukan sebanyak 100 kali setiap pembelajaran tersebut. Selanjutnya, ini untuk hasil EPO-nya sampai 100. Nah, ini adalah grafik trainingnya. Di sini seperti yang dilihat untuk bagian grafik trainingnya itu terus menurun, berarti model semakin baik dalam mempelajari pola data. Jika validationnya itu justru naik, berarti terjadi overfitting, yaitu model terlalu menghafal data training. Selanjutnya ada di bagian sini yaitu melakukan prediksi. Setelah di training selesai, maka kita melakukan prediksi menggunakan data testing. Nah, di sini untuk nilai RMSE modelnya yaitu senilai 12 kuadrat 479 triliun 161 miliar 536.734.340 Di sini juga ada grafik perbandingan harga aktual versus prediksi model JST. Seperti yang dilihat, jadi harga perak itu seperti ini. Garis biru itu menunjukkan data aktual, sedangkan garis merahnya menunjukkan hasil prediksi. Di sini terlihat bahwa hasil prediksi mampu mengikuti pola pergerakan harga perak, walaupun masih ada sedikit perbedaan pada beberapa titik. Jadi kesimpulannya, menurut saya berdasarkan hasil yang saya peroleh dengan metode jaringan saraf tiruan ini, untuk harga penutupan perak itu cukup layak digunakan karena dilihat dari hasil prediksi yang mampu mengikuti pola pergerakan dari data aktual, meskipun masih terdapat sedikit perbedaan pada beberapa titik. Selain itu juga nilai RMSE-nya yang dihasilkan juga menunjukkan bahwa model ini memiliki tingkat kesalahan yang masih dapat diterima. Dengan demikian, JST dapat digunakan sebagai salah satu metode untuk membantu memprediksi harga perak berdasarkan data historisnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.